Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan Ya kamu sudah mengklik Nabi tombol salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami, merasa puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya, serta orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberi kesempatan hidup, sehingga kita bisa bangun untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita masih diberi kekuatan fisik dan kekuatan batin oleh Allah, sehingga kita masih dapat melanjutkan puasa wajib Ramadan hari ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat kita selesaikan sampai kepada akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian subuh kita pada pagi hari ini yaitu tentang 4 karakter manusia calon penghuni neraka. Judul ini kita landasi dengan firman Allah di dalam surah Yunus, surat ke-10 urutannya dalam Al-Quran, ayat 7 dan ayat 8. Menurut seorang ahli tafsir yang bernama Wahbah Zuhaili, di dalam tafsir beliau yang bernama Al-Munir, beliau mengatakan bahwa surat Yunus ayat 7 dan ayat 8 ini adalah tentang gambaran 4 karakter calon penghuni neraka. Kalau karakter itu bahasa awaknya apa-apa ibu-ibu perangai. Ada 4 perangai manusia yang menyebabkan mereka itu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita tidak punya perangai itu. Kalau ada, capeklah bertobat. Nah, apa yang 4 itu? Yang pertama kata Allah, la yarjuna liqa'ana. Mereka tidak mengharapkan, mereka tidak percaya dengan pertemuan dengan kami.
Kalau ada orang tak percaya adanya nanti pertemuan dengan Allah tu artinya dia tak percaya je Allah. Dia tidak percaya apa yang dikerjakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akhirnya mereka tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, tidak namuah meninggalkan apa yang dilarang Allah. Kalau kecek Nabi, orang itu waqaswatul qalbi, hatinya kareh, Pak. Hatinya kareh sakareh batu untuk menerima kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Kira-kira di zaman waktu kini ada tak orang untuk tu bapak ibu? Karyango. Banyak, Pak. Ada orang lah gaek dia pergi nasihat, Pak, ibu tobatlah Pak lai. Lah gaek mah. Ala putih rambut di tubuh sadanya, kulit lah kerenyui, tobatlah lai, solatlah lai. Aja wehnya. Ambo yang dia jajar lai. Dulu lambo makan karak pada orang lain, anak ketik anyi dulu. Makan karak je dulu onge Pak. Boleh makan keju Pak. Ndak itu doh Pak, awak kau kan saling menasihati tobatlah Pak leh. Jangan aja ambo. Kok kau masuk neraka nanti ambo ndak sina doh. Lah ya leh, ambo lambo hadang masuk neraka. Abarah karyango orang tu Pak. Bantu nang santiang lo nyo hadang masuk neraka. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana ganasnya neraka. Silakan baca surat An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Inna Allah kana azizan hakima. Itu ganasnya neraka, Pak. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat kami, kelak kami bakar dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus dibakar, kami ganti dengan yang baru. Dibakar, angui, diganti ya Allah dengan tubuh yang baru, dibakar Allah balik, diganti Allah balik. Liyazuqul azab, supaya inyo merasuan azab kami. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah tu maha perkasa. Jangan cuba-cuba lo awak melawan Allah. Ndak kata lawan awak ada Pak. Allah itu azim, aziz, maha perkasa. Tapi juga hakimah. Allah itu maha bijaksana. Maksudnya kalau awak ingin bertobat, ingin kembali ke jalan yang benar, Allah bukakan peluang untuk itu. Itu Allah hakimah. Kini banyak orang celah dengan bangga isu-isu siang hari di bulan Ramadan. Ramadan kadang. Itu orang tak yakin bahasa yang nyukar rajon itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Enggak sholat bangga. Ya kan? Berbuat dosa bangga. Itu karakter yang pertama. Yang kedua kata Allah dalam ayat ini, waradu bil hayatid dunya. Merasa puas dengan kehidupan dunia. Ada orang bapak ibu yang nyukaja dunia kok Pak. Sukses, dia memang sukses. Dek kesibukan mengurus dunia, dek kesibukan mengejar dunia, tidak ada waktu untuk sholat, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk mengabdi kepada Allah. Coba bayangkan. Siang malam bakar rajo mencari kep yang kayonya Pak, memang sukses. Sampai 5 rumahnya Pak Bu, 5 lotonya mewah-mewah. Tapi ketika meninggalnya bawa arato itu Pak Bu. Tidak. Ahli tasawuf mengatakan dunia itu seperti terminal. Terminal kan fungsinya sampai menunggu kendaraan, sampai menunggu jam berangkat. Kalau kendaraan kita lado, jam berangkat wala tiba, kita pun berangkat meninggalkan terminal. Lihat orang berangkat mbok terminal Bapak Ibu. Kamu apa Jakarta? Di mana ya? Di BIM. Jo BIM-BIMnya mbok bawa aja. Enggak ada. Apa maksudnya? Sekaya-kaya orang di dunia, sukses-sukses orang di dunia, tidak satu pun hartanya itu dia bawa ketika dia meninggal dunia.
5 rumah bagaikan istana, leis gak cie keluarga awak mengecean rumahku dijadian kuburan ayah kami. Nyumumkan ketika melepas jenazah, bapak-bapak, ibu-ibu kecil anak. Karena ayah kami itulah orang yang pekerja keras. Dengan kerja kerasnya kami berhasil jadi orang kaya berkat jasa beliau. Maka kami sekeluarga memutuskan salah satu rumah kami yang rancak kok kami jadikan kuburannya. Ada apa tidak Pak Bu? Kalau ada karek telinga ambo Pak. Yang ada adalah anak awak capek-capek cari ustaz. Capeklah ustaz mandian jenazah ya kami le boleh kita kuburan le. Tak boleh lama-lama ada di rumah Pak Bu. Padahal kita yang memperjuangkannya, kita yang bekerja keras untuk membangun rumah tu. Tapi ketika meninggal, tak boleh lama-lama ada di rumah tu. Sakaya-kaya orang Bapak Ibu ketika meninggal, lai oto mewahnya tu membawa jenazahnya ke kubur. Tidak. Nya dibawa jo ambulan gratis loh tu Pak Bu. Oto mewah tadi orang lain yang baca rabui naik Pak. Lalu mati-matian mana awak mengejar dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kata Allah. Kehidupan dunia itu tak lain dan tak bukan kehidupan yang memperdaya kamu, membuat kamu lupa ada kehidupan setelah ini. Ada juga orang Bapak Ibu untuk pendidikan anak-anaknya konotasinya adalah dunia. Bahas supaya anaknya sukses di dunia, nyecarikan pendidikannya ke arah itu. Sukses memang. Anak keluar kuliah di luar negeri sadanya Pak Bu. Berhasil kerja di perusahaan asing. Tapi ketika meninggal dunia tidak satu orang pun anaknya datang menyelenggarakan jenazahnya Pak. Meninggal paknya ditelepon dia amanya nak ayah meninggal. Pulanglah nak. Tak bisa mah ikut perusahaan asing tempat yang bekerja. Tak bisa mendadak dah. Kalau awaknya berangkat, nyo pulang, nyo libur, nyo cuti, ajukan 3 bulan sebelumnya. Tak bisa. Nya nak tentu dia orang meninggal dia nyurut. Tak pulang. Anak berikutnya ditelepon pelona ayah meninggal. Pulanglah. Tak bisa doma. Ambo baru promosi jabatan. Kalau ambo pulang berarti ambo dianggap mengundurkan diri. Akhirnya tak satu orang pun anaknya Pak yang dia kuliahkan, yang dia carikan dananya, biayanya untuk uang kuliahnya di luar negeri. Tapi ketika meninggal tak satu pun anaknya datang melihat jenazahnya. Ini kejadian Bapak Ibu, ini benar-benar kejadian. Ada orang meninggal, ya kan? Saya dan kawan-kawan termasuk pengurus masjid, pengurus kongsi kematian. Dia meninggal pagi, datang kami. Bila bu diselenggarakan jenazah Pak kok, itulah Ustaz awak tunggu anaknya dulu. Bekolah mudah-mudahan zuhur anaknya tiba. Anaknya ada 5 orang yang awak tunggu. Ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura anaknya, ada yang di Australia, ada yang di Jepang. Awak tunggulah Ustaz. Sudah zuhur kami datang melihat. Mbak Abu, lah tiba anaknya. Alun lah Ustaz. Mungkin asar. Sudah asar lah Ustaz kemari lihat. Tiba kami sudah asar. Iyo tiba anaknya Pak. Alhamdulillah lah tiba anaknya. Kau anaknya yang akan menyelenggarakan jenazah ayahnya. Ya kan? Lah tiba saatnya ke dimandian, kecian ke anaknya. Lah, mandian lah Pak leh. Angkatlah jenazahnya sesama. Ini anak lelaki Pak Ibu. Angkatlah jenazah ayah. Tak satu pun yang namuh mangkek jenazah ayah. Akhirnya kembali ke Ustaz. Ustaz mangkek. Sudahnya mandian, siramlah ayah leh. Tak ada satu pun kami memandian ayahnya, anaknya tukang foto, dia tukang video Pak. Awak berprasangka baik, biarlah beku anaknya solat jenazahnya satu koma. Mungkinnya takut basah-basahnya baru tiba lo baru. Beku solat jenazahnya ke jadi imam. Kami solat bentuk jobo, tak ada bedanya tu. Kami solat, tak satu orang pun anaknya ikut solat jenazah ayahnya. Selain dari tukang foto, jo mempediwan bentuk itu. Sampai selesai solat dibawa ke kubur jenazah ayahnya, tak satu orang pun anaknya menyambut jenazah ayahnya dalam liang lahat. Harusnya anaknya menyambut jenazahnya itu dimasukkan ke dalam liang lahat, tak satu pun.
Tidak sadia tu Pak. Kalau mana mati-matian mana sekolahkan anak tinggi-tinggi, tapi anak itu tidak bisa menolong kita ketika kita meninggal dunia. Tidak satu pun anak kita ikut menyelenggarakan jenazah kita, untuk apa? Bu, Pak, lai teraga apa ibu anak awak yang memandian kita nanti? Kecian dari kini Pak. Pelanggai ambo bentuk itu dulu Pak Bu. Ambo lu ustad ke ketika yang ngecek dulu. Masih preman-preman tangguang lah. Kecek nak ibu nyoba ibu dan orang lain memandian dah. Tapi kalian sadonya memandian. Ditunjuknya angku walaupun anak ndak paling tua tapi laki-laki paling tua, angku jadi imamnya. Ambo lu mengerti mana aja Islam ketika itu lepaknya ngecek. Tapi saya tercambuk. Iya Bu, ambo iyon saja. Insyaallah saya akan mandikan nanti. Saja itu ibu ambo taubat. Saya belajar Islam, saya kuliah di IAIN, akhirnya tamat A yang minta tu dapet Pak, terkabulkan kedua orang tua saya. Nah ibu juga apa? Kumpul anak-anak tu mengecek, hati-hati. Apa jo amma besok kalau meninggal tak perlu kalian maratok-ratok doh. Tak perlu kalian buat kuburan apa jo amma rancak-rancak maha-maha, tapi apa jo amma ingin kalian yang menyelenggarakan jenazah kami. Ambo nak ni orang lain doh. Apalagi kau ada cacat di tubuh awak Pak. Ada aib di tubuh kita. Kalau orang lain memandian pasti cerita Pak Bu. Kalau anak awak mandian tidak mungkin dia akan menceritakan aib yang ada dalam tubuh kita. Tapi kalau orang lain belum tentu lah Pak. Muncung botol yang bisa ditutup, muncung orang bah menutupnya sebanyak tu. Nah, kecen kan anak ibu. Tak perlu sekolahnya tinggi-tinggi doh, tapi nyolai mengerti agama. Narancak mau ustaz sekolah tinggi, agamanya tinggi loh. Itu narancak. Kalau tidak dapat, agamanya diutamakan supaya ibu meninggal dalam kuburannya yang bacaan Al-Quran, dia akan mendoakan, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kalau anak ada belajar agama, aku anak-anak pesantren, anak SMA, kalian berjanji. Mulai kini janji kalau meninggal ayah ambo, meninggal ibu ambo, amma ambo, saya yang akan mandikan. Tak boleh orang lain. Tanamkan di hatimu. Kau tak untuk apa pesantren-pesantren kalian? Ya kan? Walaupun kita tidak pesantren sesungguhnya, tapi pesantren Ramadan pasti belajar kan? Penyelenggaraan jenazah belajar tak? Ada tak materinya? Ada. Ketika kalian belajar pelajaran materi penyelenggaraan jenazah, bayangkan memandikan ayah awak, bayangkan memandikan ibu kita. Bolehkah anak laki-laki memandikan ibunya? Boleh. Anak perempuan juga boleh mandikan ayahnya. Sedangkan awak saya mandian dulu. Nah, nih. Tapi kalau orang dunia saya tidak dipikirkan tu. Di malah di mati bola, kok mati awak besok ada urusan awak, urusan orang hidup. Salah. Kok mati awak tu urusan awak, Pak, ada urusan orang hidup. Urusan orang hidup itu sampai menguburannya, Pak. Dua, karakter yang ketiga. Wa ta'ma'annu biha. Mereka merasa puas dengan kehidupan dunia yang penuh dengan noda dan dosa. Banyak kini orang Bapak Ibu tentram dan nyaman sehatinya ketika berbuat maksiat, berbuat dosa. Tak malu buat dosa, Pak. Bangga malah tertangkuk berzina, masih galak-galak di muka kamera TV ni, Pak. Ibu-ibu bangga memperlihatkan bagian auratnya yang wajib ditutup. Ya, Bu, kan batas aurat ibu-ibu itulah jaleh tu, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kecuali muka, ujung telapak tangan. Telapak tangan, kalau model lamboko ibu-ibu tidak bisa pakaian model lamboko dah. Nampak tangannya, airnya harus sampai ke ujung ke ibu. Yang boleh nampak tu ikonnya, yang ikon tidak boleh nampak perempuan, aurat. Ikon dah ibu-ibu kini, pergi ke lapau pakai baju daster, tak malu. Baju daster tu baju yang layak dipakai di kamar tidur bersama suami. Aku dibawa ke lapau, indaklah balangan tu. Lama jangkau-jangkau lo di lapau tu. Kenapa? Malu tak ada. Al-haya'u minal iman, kata Nabi. Malu tu sebagian daripada iman. Orang tak punya malu, berarti imannya tak ada. Awak laki-laki ku adakah batas aurat, Pak? Ada yang wajib ditutup dari hati pusat sampai bawah lutut, Pak.
Kini laki-laki zaman now, laki-laki milenial kecilnya, pakai celana pendek di atas lutut. Ya kan? Jalan keliling komplek. Lutut nampak. Artinya bapak memperlihatkan aurat bapak. Ya kan? Boleh tidak bawa baju? Buka baju pusek nampak. Bawa londa tu. Aneh-aneh orang gini tak bawa baju bonda tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi ada Pak, ibu-ibu ada batas aurat yang wajib ditutup. Kita laki-laki ku ada loh Pak. Kau nyaman saja. Oh kan kami sesama laki-laki main bulu tangkis olahraga pakai celana pendek lutut nampak. Laki-laki aduh jo nak suka ke laki-laki bapak ibu hati-hati. Nafsunya cari lihat tubuh Pak. Ada laki-laki kelainan namanya homoseks. Ibu-ibu juga tidak boleh memperlihatkan bagian tubuhnya kepada perempuan lain yang bukan muhrimnya. Kenapa? Perempuan ada juga suka cari jepadusi. Ada enggak Bu? Namanya lesbian namanya Bapak Ibu. Jadi ini. Nah, karakter yang keempat. Allazina hum an ayatina ghafilun. Mereka itu melalaikan ayat-ayat kami. Lalai itu maksudnya enggak mau membaca, enggak mau mempelajari, enggak mau mengamalkan dalam kehidupan. Ini yang dimaksud lalai. Al-Quran menyuruh solat, ini enggak solat itu lalai. Al-Quran menyuruh puasanya enggak puasa itu lalai. Al-Quran melarang berzinanya tetap berzina itu lalai. Al-Quran melarang bergunjingnya tetap bergunjing. Itu namanya melalaikan ayat-ayat Allah. Nah banyak orang itu tahu dilarang tapi nyu kerajuan jo. Itu fasik namanya Bapak Ibu. Kau dilarang, kau sebenarnya berdosa. Makanya lah tahu, kau sebenarnya berdosa. Tapi dikerjakan juga. Itu namanya lalai. Nanti di hari kiamat. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Siapa yang berpaling, siapa yang melalaikan peringatanku yang ada dalam Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya hidup yang sempit. Sampai dia di dunia sampai barokah dicabut di Allah. Ya kan? Tidak ada nikmat hidup yang dirasakan. Itu hidup sampai awak kayu tapi tidak lagi ada Allah rasa kayu. Itu sampai ini. Ketika meninggal dunia sempit berpisah, keluar roh dari kerongkongan kau sampai. Di dalam kuburnya sempit. Di hari kiamat tambah sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kami kumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan matanya yang buta. Baru tabik tangi. Qala rabbi lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Oh Tuhan, aku butuh ambo Tuhan. Padahal dulu mata ambo elok. Padahal dulu saya bisa melihat. Kenapa saya buta? Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi. Nyejawe dia Allah, dulu kanlah datang ayat-ayat kami, lah datang Al-Quran kepadamu. Kenapa kamu melupakan saja? Kenapa kamu mengabaikan saja? Kenapa kamu melalaikan ayat-ayatku? Ya wajarlah, kami juga memperlakukan kamu seperti ini hari ini. Coba bayangkan awak di hari kiamat butuh Pak. Ya kan, bahkan meniti siratal mustaqim butuh. Sedangkan nyalang sama tua alun tentu selamat. Nah inilah orang-orang yang karakternya melalaikan ayat-ayat Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, di akhir ayat Allah menutup ayat ini, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu tempatnya di neraka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Itu yang dapat mau sampaikan Bapak Ibu karena waktunya terbatas, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita terhindar dari 4 karakter tadi termasuk juga saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.